Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan bagi kita pada akhir pekan hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 29 ayat 14. Maka sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang arif akan lenyap. Tema firman kehidupan kita, keajaiban hanya milik Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kehidupan kita hari ini menyatakan suatu teguran keras, bahkan sudah disebut sebagai kecaman kepada bangsa Israel, umat Tuhan. Kecaman ini disampaikan oleh Tuhan Allah melalui hambanya Nabi Yesaya atas kebutaan umatnya melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Pada ayat 13 disampaikan, mereka rajin beribadah kepada Tuhan dengan pujian dan nyanyian luar biasa yang keluar dari bibirnya, tetapi tidak berkenan di hati Tuhan. Karena setiap nyanyian yang mereka nyanyikan dan ibadah mereka hanyalah sebuah hafalan dan formalitas belaka. Karena itu Tuhan mengatakan, hati umatnya sungguh amat jauh dari Tuhan. Umatnya terlihat begitu antusias memuliakan Allah dengan bibir mereka. Terlihat begitu bersuka cita dalam pertemuan ibadah, tetapi hati mereka sungguh jauh dari Tuhan. Kata jauh di sini tentu bukan soal jarak atau karena volume suara yang tidak jelas. Namun yang Tuhan maksudkan di sini adalah kehidupan umatnya yang tidak menunjukkan pola dan gaya hidup sebagai umat Tuhan dan yang sangat antusias untuk beribadah. Sehingga Tuhan Allah harus mengecam mereka sebagai umat Tuhan yang buta, yang tidak dapat menunjukkan sikap hidup sebagai umat Tuhan. Akan tetapi inilah rahasia kemahakuasaan Allah, bahwa dalam kecamannya, bahkan dalam murkanya, selalu ada janji pengampunan. Tuhan tidak membinasakan umat yang buta itu, namun masih diberi ruang pengampunan. Tuhan Allah berjanji bahwa Dia akan melakukan banyak pekerjaan ajaib dan tanda-tanda kemuliaan. Itulah yang disampaikan dalam firman kehidupan kita hari ini. Firman kehidupan kita berkata, dalam kebutaan umatnya, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib dan menakjubkan kepada umatnya. Apakah hal-hal yang ajaib dan yang menakjubkan itu? Dalam firman kehidupan kita hari ini dikatakan, hikmat orang-orang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang arif akan lenyap. Aturan yang ada waktu itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Keluaran 21 ayat 24. Allah menuntun dan membina umatnya bukan dengan hukuman yang melenyapkan, tetapi dengan tindakan yang membuat umat itu semakin mengenal Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka. Allah menunjukkan kemahakuasaannya agar setiap orang semakin mengenal Allah dan mengimaninya dengan benar. Mengobati kebutaan iman, Tuhan melakukan hal-hal ajaib dan menakjubkan, sehingga umat manusia di dunia ini semakin sadar untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Walau manusia dapat membangun 1000 menara Babel, namun bangunan itu tidak berarti di hadapan Tuhan Allah kita, karena lebih dari situ bisa Tuhan lakukan. Walaupun manusia mampu membangun dan menciptakan teknologi mutakhir, hal itu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan, karena lebih dari situ Tuhan bisa lakukan. Demikianlah semua ciptaan Tuhan adalah yang terdahsyat dan terajaib di sepanjang zaman. Jadi hanya ciptaan Tuhan yang terdahsyat. Dengan dahsyatnya, Tuhan telah menciptakan dunia dan segala isinya melalui firman-Nya. Keajaiban-keajaiban karya besar Allah tidak akan tertandingi siapapun di tengah-tengah dunia ini sampai akhir zaman. Belas kasih-Nya yang begitu besar di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, itu membuktikan betapa besar kasih setia Allah. Karena itu, marilah kita mengenal dan memuliakan Allah kita dengan tetap setia dan berpegang teguh kepada firman-Nya. Sebab itulah satu-satunya
penolong bagi kelangsungan perjalanan kehidupan kita. Keajaiban hanya milik Tuhan kita. Karena itu, setialah untuk menyembah Allah kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat berakhir pekan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang mengasihi kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah firman-Mu terus menopang, menyemangati, dan membangun kehidupan kami. Sehingga kami adalah anak-anak yang patuh, taat, dan takut akan Tuhan. Tidak menganggap diri lebih berkuasa dari kuasa Tuhan. Biarlah senantiasa berkat-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan